Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sinkronus untuk pembahasan persiapan OMS Matematika Ekonomi 1. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan topik bahasan soal nomor 3 terkait penerapan turunan fungsi aljabar. Di sini diberikan fungsi kepuasan, demikian. Anda diminta untuk menentukan pertama adalah fungsi kepuasan marginal atau marginal utility. Nah, ini saya kerjakan di slide sebelumnya. Sebelumnya ya, di sini, saya sebelumnya di sini. Oke, jadi saya akan menentukan MU-nya. Nah, MU ya. MU. MU tidak lain adalah DU per DX gitu kan. Nanti turunan U terhadap fungsi X gitu ya. Oke, berarti tidak lain adalah eh, 4X pangkat 3 plus 8 per 3 dikali 3X pangkat 2 min 26 kali 2 X pangkat 1 plus 10 saja. Ya, berarti kita akan punya MU itu tidak lain adalah sama dengan 4X pangkat 3 coret-coret plus 8X pangkat 2 min 26 kali 2 berarti 52 X ditambah 4. Selesai. Ini jawaban untuk MU-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Ya, terus kemudian Anda diminta untuk menentukan persamaan budget line dan angle apabila labubu diberi sebesar 3 unitnya absis gitu ya. Oke, berarti kita agak sedikit PR dan tricky karena kita harus menyusun absis ordinatnya. Tadi kan kita beli labubu sebanyak 3, maka berapakah nilai U-nya? U3 kan ini menjadi ordinat kan? Menjadi ordinat berarti 3 Anda substitusikan ke sini. Berarti U3 hitung di sini, U3 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 8 per 3 kali 3 pangkat 3 dikurang 26 kali 3 pangkat 2 plus 40 kali 3 plus 10. Maka U3-nya tidak lain adalah, kita hitung dulu secara manual. Oke. Berapa? Sorry. Menggunakan kalkulator ini ya ilmiah aja ya 3 pangkat 4 eh, ditambah dengan 8 per 3 dari 3 3 pangkat berapa itu 3 ya, kemudian 6 ya, 2 ya. Terus kemudian plus 40 kali 3 plus 10 ketemu nilai 49 ya. Ini kalau dihitung pakai kalkulator ketemu 49. Oke, yang di sini koordinatnya 49. Nah, selain absis, ini kan absis ya, absis. Kita cari dulu gradien. Gradiennya adalah M tidak lain adalah turunan pertama masukkan absis kan gitu. Berarti kalau di sini adalah U aksen masukkan barang yang dibeli yaitu 3. Oke, berarti saya akan mencari absisnya. Oh, kebetulan sudah saya hitung nih di sini. Berarti saya mencari eh, apa namanya gradien. Oke, gradiennya berarti M sama dengan F aksen masukkan sis kan itu. Rumus bukunya ini. Tapi karena ini sebenarnya bukan F tapi U, maka Anda harus paham. M adalah U masukkan absis 3. Berarti M-nya adalah sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 ditambah 8 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 52 kali 3 ditambah 10. Oke, sekarang saya hitung lagi berapa M-nya ya. Nah, berarti kan 4 eh, saintifik aja ya. 4 kali berapa itu 4 kali 3 pangkatnya pangkat 3
Kemudian ditambah dengan 8 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 52 dikali 3 ditambah 60 seperti ini. 64 ya. Oke. Berarti M-nya itu sama dengan 64. Nah, itu M-nya biasa. Nah, bagaimana dengan garis normal? Berarti M dikali MN sama dengan min 1. Berarti 64 dikali MN sama dengan min 1. Maka MN sama dengan min 1 per 64 gitu kan. Nah, ini kita sudah punya banyak informasi ya. Yang pertama adalah tadi yang ini yang budget lainnya berarti PGS. Y min Y1 sama dengan X min X1 kan gitu. Di Y min Y1-nya 49 sama dengan M-nya tadi berapa ya tadi ya? 64, sorry, 64. Dan X-nya adalah min 3 ini ya. Ya, kemudian berarti 9 64 X min. Nah, sekarang Anda hitung nih kaliannya. 64 dikali 3 berarti 192 ya. Oke, 192. Berarti kita punya Y sama dengan 64X min 192 plus 49. Berarti Y sama dengan 64X ya minus ini minus apa ini 192 plus 64 berapa itu 49 ya 143 ya min 143. Nah, ini adalah persamaan garis singgung potensialnya. Nah, sekarang samaan garis normal, berarti untuk menentukan angle-nya, berarti kita bikin Y min Y1 sama dengan MN dikali X min X1. Gitu ya. Oke, nah berarti di sini Y min Y1-nya adalah 49 dan MN-nya adalah min 1 per 60. X min 3 seperti ini ya. Jadi saya akan punya Y min 9 sama dengan min 1 per 60 gitu. X gitu ya. X min 3 per 6. Sekarang kita punya Y sama dengan min 1 per 6. X min 3 per 4 ditambah 9. Jadi kita akan hitung yang area yang ini aja. Berarti di sini adalah 64 kan itu kan 64 kali 9 ya kali 9 ditambah dikurangi dengan 3 berarti 3133 berarti min 1 per X min 3133 selesai. Jadi sebenarnya soal ini mudah sekali, hanya saja angkanya besar sehingga kadang-kadang sudah frustrasi duluan ya. Oke, itu untuk soal nomor 3B. Nah, soal yang nomor 4 itu nyatakan interval naiknya berapa. Oke. Nah, karena tadi kita sudah punya fxn, interval naik adalah berarti turunan pertama itu lebih besar daripada. Jadi kalau yang tadi adalah U aksen X lebih besar dari 0. Nah, aksennya berapa tadi? Nah, kita cek lagi. 4X pangkat berapa tadi? 4X pangkat. Di sini. 4X pangkat 3 plus 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Surang di sebelah sini. Oke, berarti 4X pangkat 3 plus 8X kuadrat min 5. 2X kan plus 10 lebih besar daripada. Semuanya saya bagi dengan 4 coba. Kalau dibagi dengan 4 bisa nggak? Bisa nih. X pangkat 3 plus 2X min 13. 13 ya, 13X plus 10. Ya, lebih besar daripada 0. Ya. Anda cari tahu faktor-faktor yang bisa menentukan dia akan sama dengan 0. Ya kan? Nah, kita coba dulu dari angka 1 ya. Kita hitung dengan order berarti 1, terus kemudian 2, min 13 sama 10. 1 ya, masukkan.
Sini pindah ke bawah berarti 1 kali 1. Tidak lain adalah 1. Ini 3. Dikali ini berarti 3. Ini min 10. Nah, ini min 10. Oke ya, berarti faktornya adalah X min 1 sama X plus 3. Ini ya, min 10 sama. Gitu. Ini faktornya kan. Oke. Nah, kita sudah punya faktornya tadi tidak lain adalah X min 1, X kuadrat min 3 plus 3X min 10 lebih besar dari. Nah, yang masih akan bisa difaktorkan kan ini. Ya kan? Faktorkan lagi. Jadi kita punya X min 1. Nah, faktor dari 10 supaya hasilnya 3 dari 5 sama 2 ya. Oke, berarti kita punya X plus 5, X min 2 kan gitu kan. Bisa. Ya 10 faktornya berapa supaya hasilnya plus 3, maka 5 sama min 2 kan gitu. Oke, lebih besar daripada. Jadi X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Selanjutnya Anda bikin nih garis bilangan 5, terus kemudian 1, kemudian 2. Ya. Depannya apa ini? Plus. Depannya ini plus. Maka plus min. Yang diminta lebih besar dari 0. Berarti yang plus aja. Oke. Berarti sekarang saya akan punya interval naiknya di sini turun tanda dan ada di sini. Nah, untuk menyelesaikan itu supaya betul, maka urutkan, ya kan? Urutkan dulu. Berarti jadi fungsi U turun, naik pada interval, ya, berarti naik pada interval min 5 sampai dengan 1 atau X-nya letak depan, dia memakan si ini, 2 itu seperti ini. Ya. Jadi ini fungsi nolnya ada di sini, teman-teman. Di sekitaran, kalau misalnya dia belanja di atas 2, berarti kepuasannya meningkat. Kalau belanjanya di bawah 1, maka kepuasannya turun. Dan itu analoginya kalau diterapkan di bidang ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir itu diminta untuk menentukan stasionaritas maksimum dan minimum global. Sebetulnya dari grafik tadi kita sudah bisa menentukan loh kan. Min 5 terus kemudian 1 sama 2 ya. Kalau saya nggak salah ya tadi. Oke. Nah, di sini kan ada plus min. Ini turun, naik, turun, naik. Berarti nilai maksimumnya ada di mana kan gitu kan. Ada di kemungkinan di sini ya pasti ya, ini maksimumnya. Dan minimumnya ada di 2 titik ini, ya kan? Berarti ketiga titik ini ada substitusi bersama-sama ya. Oke, sekarang untuk yang disubstitusi kemana? Disubstitusi ke X-nya. Nah, berarti saya akan punya X sama dengan 1 substitusi ke UX. Tadi itu berapa UX-nya ya? Kita cek lagi. X-nya tadi Sun up. Nah, ini UX-nya. Ya, itu UX-nya ya. Oke. Nah, UX-nya tadi itu berarti di sini X pangkat 4 ditambah 8 per 3 X pangkat 3 dikurangi 26 X pangkat 2 plus 40 X plus 10 ya. Berarti U1 sama dengan 1 kuadrat 1 pangkat 4, pangkat 2 per 3 kali 1 pangkat 3 min 26 kali 1 kuadrat plus 40 kali 1 plus 10. Berarti U1-nya adalah tidak lain 1 ditambah 8 per 3, berarti 11 per 3. Oke, terus kemudian 26 sama 50, berarti tinggal 24 ya. Oke, plus 24. Oke. Nah, berarti di sini U1-nya tidak lain adalah itu. Berarti 3 dikali 24 ditambah dengan 11. Berarti 83 per 3 ya. 83 per 3 untuk nilai maksimumnya. Kok bisa maksimum kenapa ya? Ini tadi satu-satunya titik yang menyebabkan maksimum.
Berarti kepuasan maksimum itu tercapai pada saat 1. Nah, yang 2 dan yang 5 silakan Anda substitusi sendiri ya, teman-teman ya. Oke, silakan Anda substitusi sendiri seperti apa. Kira-kira itu untuk soal penerapan turunan fungsi aljabar. Kita lanjutkan ke video selanjutnya terkait dengan aplikasi turunan fungsi aljabar. Terima kasih.